Halo Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang kembali berjumpa dengan saudara. Sekalipun saya tidak melihat saudara dengan mata saya, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu melimpah bagi kita yang membuka hati dan yang percaya kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bersama dengan saya di dalam program Christ Call of Faith, yang artinya adalah panggilan iman kepada Kristus, karena kita adalah orang-orang yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi, dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, tema saya berbicara tentang apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu kita, jangan habiskan dengan hal-hal yang tidak berguna, karena kita ini hidup tidak ada yang tahu kapanpun Tuhan bisa panggil kita. Jadi jangan sia-siakan sekalipun kita belum melihat hasilnya. Dan saudara, ada suatu cuplikan yang kita akan lihat, kita akan saksikan, dan saya percaya ini akan memberkati kita supaya kita lebih lagi berbuat atau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Haleluya. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เดี๋ยวเจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไรYa, puji Tuhan, saudara, saya percaya kita diberkati lewat cuplikan video tersebut, di mana orang yang menabur pasti akan menuai. Apalagi kita menabur di ladang Tuhan dan kita melayani, mengasihi Tuhan,
Tuhan tidak pernah melupakan. Pasti Dia akan memberkati kita lebih dari apa yang kita doakan. Seperti kisah tersebut di mana pedagang sayur sop mengalami sakit dan dirawat, lalu biaya rumah sakit sekitar 350 juta jika dibulatkan di dalam rupiah. Lalu anaknya stres, bingung bagaimana untuk membayar atau melunasi biaya tersebut. Tetapi dokter yang menjaga, yang merawat adalah dokter yang pernah ditolong 30 tahun yang lalu dengan 3 pak sayur sop dan 1 minuman botol. Sehingga pada waktu pagi di surat itu, ketika anaknya melihat bahwa ditulis telah lunas dibayar 30 tahun yang lalu. Dalam hal ini kita diingatkan bahwa apa yang kita tabur, apalagi untuk melayani Tuhan, saya percaya Tuhan kita tidak berhutang. Dia selalu membalas. Mungkin tidak kepada kita, tetapi kepada anak cucu atau generasi-generasi lainnya. Dan saya percaya orang yang menabur pasti akan menuai. Sebelum kita mendengar renungan firman, terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerah-Mu, dan Engkau mengingatkan kembali kepada kami supaya kami menyalurkan kasih, sehingga kami tidak hanya fokus kepada diri kami sendiri, tetapi kami menyalurkan kasih. Karena kami percaya orang yang menabur pasti akan menuai, dan semua itu untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati yang mendengar lewat YouTube ini Tuhan, biarlah apa yang kami alami, Tuhan selalu melakukan, mengadakan, menyatakan mujizat bagi hidup kami. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkuasalah atas kami. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Haleluya. Dalam perikop ini bercerita tentang hubungan antara anggota-anggota dalam rumah tangga, yaitu istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak harus taat kepada orang tua, hati bapak-bapak harus membuat anaknya tidak menjadi panas hatinya, supaya tidak tawar hati anak-anaknya, dan juga hamba harus taat kepada tuannya, atau kita harus taat kepada pemerintahan, apapun model pemerintahan kita. Nah saudara, bahwa hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan, dan juga anugerah dari Roh Kudus yang adalah Allah, sehingga di dalam diri kita digambarkan atau lambang, yaitu manusia baru. Jadi apa yang dimaksud dengan manusia baru? Apa yang kita perbuat lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, ada Kristus dalam diri kita, ada Yesus dilihat oleh banyak orang, sehingga kita menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, mari muliakan Tuhan, mari menabur apa yang kita bisa lakukan sekecil apapun, mungkin dengan harta kita, dengan uang kita, dengan tenaga kita, dengan kebisaan kita menabur untuk melayani Tuhan. Dan jangan pernah hitung-hitung, karena Tuhan kita tidak pernah hitung-hitung atas hidup kita. Jadi perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan yang pertama adalah taburlah kebajikan. Galatia 6, kita baca ayat yang ke Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti menabur kebajikan yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, keberuntungan, dan perbuatan baik. Alkitab berkata orang yang menabur dalam dagingnya akan binasa, akan mengalami hukuman neraka. Apa yang dimaksud
menabur dalam daging, yaitu nafsu jahat, nafsu setan, nafsu keinginan daging yang tidak ada pengendalian diri, yang diikat dengan dosa, dengan kekuatan dosa. Jadi saudara, itu hukumannya di neraka. Tetapi orang yang menabur dalam roh, artinya orang yang memuliakan Tuhan, orang yang mendahulukan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan, hidupnya yaitu akan mengalami hidup yang kekal bersama Tuhan nanti ketika kita meninggal dunia. Jadi saudara, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan yang kedua, perbuatlah seperti untuk Tuhan, yaitu jangan memiliki hati kikir atau pelit. Dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 10 dikatakan bahwa orang yang pelit atau yang kikir, yang pemfitnah, pemabuk, penipu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena di sorga tidak ada orang pelit, tidak ada orang yang penipu, memfitnah, dan lain-lainnya. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, sehingga hati nurani kita menyalurkan kasih. Jadi jangan pelit, karena pelit juga menutup berkat kita, saudara. Karena kita sudah menerima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Jadi kita adalah orang atau manusia baru yang menerima Roh Kudus, yang menuntun kita, yang memimpin setiap hidup kita. Maka itu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Yang ketiga adalah pergunakanlah. Maksud saya adalah pergunakanlah waktu yang ada. Jadi selama kita melayani Tuhan, apapun yang kita kerjakan di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selama ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, berbuat yang benar, terutama yang utama adalah kawan kita seiman, baru kepada banyak orang, agar nama Tuhan dimuliakan. Jadi pergunakan waktu yang ada supaya kita melihat tuaian apa yang kita tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu saja yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menabur, selamat lakukan untuk memuliakan Tuhan. God bless you. Haleluya.